Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Materi hari ini akan membahas mengenai etika profesi. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah membahas secara detail mengenai apa itu etika. Ya. Nah, sebelum masuk ke etika profesi lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu atau memahami lebih lanjut mengenai apa itu profesi. Menurut Abdul Qadir Muhammad 2001 tentang klasifikasi kebutuhan manusia, terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kebutuhan ekonomi, kedua kebutuhan psikis, ketiga kebutuhan biologis, dan yang keempat adalah kebutuhan pekerjaan. Nah, kebutuhan pekerjaan merupakan kebutuhan yang bersifat praktis untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Kenapa dikatakan demikian? Jelas, ketika kita bekerja atau kita memiliki pekerjaan, tentu kebutuhan yang lain dapat dipenuhi, ya. Meskipun sifatnya praktis, pada kenyataannya pekerjaan cukup sulit ya pada zaman ini untuk didapatkan. Makanya Anda harus memiliki kemampuan yang unik ketika menghadapi dunia kerja dan industri nanti. Oke. Thomas Aquinas menyatakan bahwa setiap wujud kerja mempunyai 4 macam tujuan. Jadi macam-macam ya, setiap orang punya tujuan masing-masing ketika dia memilih untuk bekerja. Tapi Aquinas menyatakan wujud kerja mempunyai 4 macam tujuan. Di antaranya yang satu memenuhi kebutuhan hidup, yang kedua mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas, yang ketiga melayani sesama, yang keempat adalah mengontrol gaya hidup. Ini saya setuju dengan pendapatnya Aquinas ini. Kenapa? Karena bekerja ya memang untuk memenuhi kebutuhan kehidupan. Ya, kebutuhan hidup sekarang menuntut kita untuk bekerja, gitu ya. Nah, yang kedua adalah mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas. Ya jelas kalau kita bekerja tingkat pengangguran juga berkurang. Kenapa? Karena pengangguran dengan tingkat kriminalitas itu berbanding lurus. Ya, semakin banyak pengangguran maka kriminalitas juga semakin tinggi. Gitu. Melayani sesama. Yang keempat, mengontrol gaya hidup. Mengontrol gaya hidup. Nah, profesi merupakan bagian dari pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Ini yang perlu Anda garis bawahi, ya. Tidak semua pekerjaan itu bisa menjadi profesi, tapi profesi adalah bagian dari pekerjaan. Nah, profesi adalah suatu pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal dan keterampilan tertentu yang didapat melalui pengalaman bekerja pada orang lain yang terlebih dahulu menguasai keterampilan tersebut dan terus memperbaharui keterampilannya sesuai dengan perkembangan teknologi. Contoh profesi, ya ada banyak. Ada dokter, dosen, gitu ya. Kemudian ada akuntan, programmer. Kalau programmer itu pekerjaan atau profesi? Nah, ini boleh dijadikan catatan ya. Nanti Anda tuliskan perbedaannya. Gitu. Nah, contohnya dosen. Nah, dosen ini profesi ya, termasuk profesi. Nah, profesi adalah suatu pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal. Yes. Dosen itu di negara kita minimal pendidikannya S2 pada bidang ilmu yang memang sudah diikuti pada pendidikan formal, ya. Contohnya saya dosen di bidang ilmu komputer. Nah, ini kan saya sudah bekerja di perguruan tinggi ya, dan saya belajar atau memiliki pengalaman kerja dari orang lain, gitu ya, dari senior-senior saya yang juga dosen, gitu ya. Rekan-rekan sejawat saya juga dosen, dan saya wajib memperbaharui keterampilan saya. Gitu, makanya dikatakan kategori profesi saya adalah dosen. Nah, nilai moral profesi menurut Franz Magnus Suseno ada 3 ya. Nilai moralnya yang pertama, berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi. Nah, contohnya saya, dosen, dituntut untuk mengajar. Ya, kenapa sih Bu Fajar ngajar? Ya karena tuntutan profesi, gitu ya. Kalau saya bukan dosen, tidak ada kewajiban
untuk saya mengajar, gitu kan. Tapi karena saya dosen, profesi ini menuntut saya untuk mengajar, untuk memenuhi kewajiban saya sebagai dosen, gitu ya. Berapa SKS, 12 SKS dalam satu semester, contohnya gitu ya. Yang kedua, menyadari kewajiban yang harus dijalankan atau dipenuhi selama menjalankan profesi. Nah, jadi ada kewajiban-kewajiban dosen, salah satunya adalah dalam bentuk tridharma perguruan tinggi, ya. Itu kewajiban yang harus dosen penuhi, ya. Tridharma perguruan tinggi itu ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini saya harus selama saya menjadi dosen, maka saya harus memenuhi kewajiban-kewajiban ini, gitu ya. Yang ketiga, idealisme sebagai perwujudan makna misi organisasi profesi. Ya, kalau seorang yang memiliki profesi, ya contohnya kita masih di saya ya di dosen ini, itu kan punya organisasi profesi ya. Nah, di setiap organisasi profesi itu memiliki visi dan misi. Nah, maka ketika kita sudah membawa profesi kita ke dalam organisasi profesi, maka tingkat idealismenya tinggi gitu dibanding kita hanya sendirian gitu ya. Ketika kita sudah masuk organisasi profesi. Oke. Berikutnya ada ciri-ciri profesi. Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus. Yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Betul. Oke, saya yang tadi katakan, kalau kita mau jadi dosen, kita nggak bisa asal jadi dosen. Kita harus kuliah dulu. Minimal pendidikan dosen adalah S2, gitu ya. Nah, gitu. Ciri-ciri profesi. Ciri-ciri profesi yang kedua adalah adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Jadi di dalam profesi itu pasti ada kode etiknya. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya, setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Contoh, saya ketika dokter deh, gitu ya. Dia pasti misalkan anaknya sakit di rumah, tapi sementara dia punya pasien nih yang mau melahirkan gitu ya. Otomatis dia kan punya kepentingan pribadi ya sama anaknya sakit, tapi dia harus mendahulukan kepentingan masyarakat karena masyarakat membutuhkan dia. Itu profesi dokter. Kalau dosen contohnya ya sama. Saya pasti kalau misalkan sudah jadwalnya mengajar, maka anak-anak saya pun akan saya titipkan dulu, baru saya mengajar untuk memenuhi kewajiban saya. Karena ini apa? Profesi seperti itu bentuknya ya. Karena kita dituntut untuk mengabdi pada kepentingan masyarakat, gitu ya. Yang keempat, adanya izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan satu profesi harus terlebih dulu ada izin khusus, betul. Kalau dokter ada izin khusus, ada izin praktek. Kalau dosen ada yang namanya sertifikasi, ya, sertifikasi dosen, gitu ya, yang dinilai dari perguruan tinggi lain. Apakah memenuhi syarat sebagai dosen? Itu ada. Gitu. Yang kelima, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Ya, maksudnya dari suatu organisasi profesi. Gilly and Eglen mengutip pendapat Boole bahwa profesi adalah bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan, di mana keahlian dan pengalaman pelakunya diperlukan oleh masyarakat. Nah, tercatat ada profesi khusus yang dibedakan profesi-profesi pada umumnya. Yang pertama, profesi tertentu yang melibatkan hajat hidup orang banyak, misalkan dokter. Yang kedua, profesi luhur, yang merupakan profesi yang menekankan pengabdian kepada masyarakat, misalnya guru, penasehat hukum, pengacara. Nah, sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pelaku profesi. Yang pertama, satu, harus menguasai ilmu secara mendalam dalam bidangnya. Ini jelas. Dokter yang nggak bisa asal jadi dokter. Dokter harus ada kemampuannya, kemampuan khususnya. Ya, dosen juga gitu, sama. Mampu mengkonversikan ilmu menjadi keterampilan. Contohnya gini, ini saya kan belajar ilmu komputer.
Nah, saya harus mengajarkan kepada Anda agar Anda paham. Nah, ini kan saya harus punya keterampilan dalam berbicara, dalam mengajar gitu ya. Agar Anda juga bisa memahami apa yang saya ajarkan. Nah, yang ketiga, selalu menjunjung tinggi etika dan integritas profesi atau kode etik profesi yang bersangkutan. Ya, setiap profesi itu punya kode etik, nah itu harus dijunjung tinggi. Ya, nah kita langsung masuk ke etika profesi. Nah, ngomongin kode etik dari tadi ya. Kode etik yaitu suatu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Pokok Kepegawaian, kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, prinsip-prinsip dasar dalam etika profesi ini mohon diingat ya. Prinsip standar teknis. Ya, setiap anggota profesi harus melaksanakan jasa profesionalnya yang relevan dengan bidang profesinya. Gitu ya. Ini standar teknisnya gitu, bahwa setiap anggota profesi harus melaksanakan jasa profesionalnya yang relevan dengan bidang profesinya. Ya, misalkan dokter. Ya dia harus merawat orang sakit gitu ya. Itu yang relevan dengan bidang profesinya. Gitu. Kemudian ada prinsip yang kedua, ada prinsip kompetensi. Setiap anggota profesi harus melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan. Ya, nih prinsip dasar etika profesi yang kedua. Ada prinsip kompetensi. Yang ketiga, prinsip tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional. Ya, ini jangan sampai tidak atau sampai kita dikategorikan sebagai misalkan dosen yang tidak bertanggung jawab atau dokter yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Atau dikatakan dosen atau dokter yang tidak profesional. Nah, prinsip yang berikutnya, yang keempat, ada prinsip kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik. Ini yang tadi di atas disebutkan bahwa kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Ya. Yang kelima ada prinsip integritas. Harus menjunjung tinggi nilai tanggung jawab profesional dengan integritas setinggi mungkin. Yang keenam ada prinsip objektivitas, yakni harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajibannya. Yang berikutnya ada prinsip kerahasiaan, harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh. Yang terakhir ada prinsip perilaku profesional, harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Jadi ya seorang profesional harus berhati-hati gitu ya, harus memiliki perilaku profesional. Oke. Etika profesi sangat penting ya. Karena ketika profesi tidak memiliki etika, maka jadinya akan mengabaikan prinsip-prinsip yang sudah tadi saya sebutkan, ya. Makanya Martin mendefinisikan etika pun menurut dia bahwa etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Ya, dalam pengertian yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk kode tertulis. Ya, jadi memang ketika kita memiliki profesi harus bertanggung jawab dengan etika di profesi tersebut, gitu ya. Kita tidak bisa semena-mena, harus ada prinsip, harus melaksanakan prinsip-prinsip yang telah ada, gitu ya. Nah, itu untuk etika profesi. Kemudian selain etika profesi ada lagi yang namanya etika komputer, ya.
Etika komputer diartikan sebagai bidang ilmu yang tidak terkait secara khusus dengan teori filsafat manapun dan kompatibel dengan pendekatan metodologis yang luas dalam pemecahan masalah etis. Ya, apa saja sih etika komputer itu? Isu-isunya, isu-isu pokoknya yang pertama ada kejahatan komputer. Kejahatan yang dilakukan dengan komputer sebagai basis teknologinya. Ya, jadi dia menggunakan kejahatannya itu pakai komputer. Contohnya virus, spam, penyadapan, carding, denial of service atau DOS, atau melumpuhkan target ya, atau ngehack gitu ya, cracker, hackers. Nah, kejahatan isu etika komputer yang lain ada cyber ethics, implikasi dari internet, memungkinkan pengguna IT semakin meluas, tak terpetakan, tak teridentifikasi dalam dunia atau anonymous ya. Kemudian ada e-commerce. Nah, ini bukan isu yang memang ketika kita ber-e-commerce pun kita harus punya etika ya. Otomatis bisnis dengan internet dan layanannya, mengubah bisnis proses yang telah ada dari transaksi konvensional kepada yang berbasis teknologi, melahirkan implikasi negatif, bermacam-macam kejahatan, penipuan, kerugian karena keanonimusan yang tadi gitu ya. Jadi ini ada korelasinya dengan cyber ethics gitu ya. Ternyata banyak ya. Memang lebih mudah ketika kita menggunakan e-commerce, tapi efek dari penggunaan yang tidak bertanggung jawab ya ini. Entah ada penipuan gitu ya, entah ada pengambilan akun, data akun dan lain sebagainya. Yang keempat ada pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, pelanggaran HAKI. Masalah pengakuan hak atas kekayaan intelektual, pembajakan, cracking, ilegal software dan seterusnya. Ya. Isu yang terakhir ada tanggung jawab profesi. Sebagai bentuk tanggung jawab moral, perlu diciptakan ruang bagi komunitas yang akan saling menghormati. Misalnya ada IPKIN, Ikatan Profesi Komputer dan Informatika. Ini didirikan pada tahun 1974. Ya. Itu isu-isu pokok etika komputer. Nah, profesional dan profesionalisme. Profesional adalah pekerja yang menjalankan profesi. Jadi kalau berarti Bu Fajar bisa dikatakan profesional? Ya, bisa dikategorikan. Kenapa? Karena saya pekerja yang menjalankan profesi saya dan berusaha menjadi profesional, gitu ya. Nah, di dalam ada 3 watak kerja seorang profesional. Yang pertama, tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah material, gitu ya. Berarti Bu Fajar nggak dibayar? Oh nggak, saya dibayar, gitu ya. Jadi ada watak seorang seperti ini. Tapi memang ada kegiatan kami gitu ya, para dosen gitu yang tadi saya sebutkan di awal, ada tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian, salah satunya pengabdian masyarakat. Nah, ini kita ketika kegiatan pengabdian masyarakat kita tidak boleh mengharapkan imbalan upah atau berupa material gitu ya kepada masyarakat yang kita berikan penyuluhan atau pengetahuan tentang ilmu komputer. Gitu. Dokter, nih seorang dokter yang profesional dia tidak mementingkan atau mengharapkan imbalan upah material. Contohnya adalah dokter-dokter yang di daerah, ya yang ditugaskan di daerah, guru-guru honorer atau guru-guru PNS yang pindah tugaskan ke daerah. Itu kan mereka memang benar-benar ketemu masyarakat langsung, terjun langsung, gitu ya. Biasanya profesional tidak mengharapkan itu. Yang kedua, kemahiran teknis yang berkualitas tinggi. Ya, gitu ya. Misalkan dia seorang dokter, ya. Dia bisa dokter opkin, gitu ya. Dia bisa operasi, gitu ya. Dia bisa menjadi dokter yang terkenal dengan keterampilannya, gitu ya. Kemahirannya dalam merawat pasien, gitu ya, menyembuhkan pasien, gitu ya. Yang ketiga, menundukkan diri pada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik. Jadi kalau seorang profesional itu patuh sama kode etik profesinya. Gitu ya, dia akan hati-hati dalam bekerja dan dia tidak akan menyalahgunakan pekerjaannya. Gitu ya. Sifat-sifat pelaku profesi yang pertama menguasai ilmu secara mendalam dalam bidangnya, mampu mengkonversi ilmu menjadi keterampilan, selalu menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Ya, jelas ini ya. Itu 3 watak kerja seorang profesional. Jadi kalau Anda sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang profesional, Anda tentukan dulu profesi Anda. Setelah lulus nih mau menjadi apa. Karena Anda sudah semester 6. Jadi selalu perlu Anda pikirkan. Ya.
Sifat-sifat perilaku profesi tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama menguasai ilmu secara mendalam dalam bidangnya. Ya tentulah kalau seorang profesional yang memiliki profesi tentu dia akan memperdalam apa yang dia miliki, gitu ya, apa yang sudah dia jalankan. Yang kedua, mampu mengkonversi ilmu menjadi keterampilan. Ya, yang tadi saya contoh kecilnya adalah saya paham nih tentang ilmu komputer, ya, tentang beberapa mata kuliah gitu yang saya ampu gitu ya. Maka saya mengubahnya menjadi sebuah keterampilan, yaitu mengajarkan kepada Anda. Berusaha membuat Anda untuk mengerti gitu ya tentang materi yang saya sampaikan. Yang ketiga, selalu menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Itu tidak bisa asal-asalan ya, seorang profesional. Nah, sikap-sikap yang dituntut untuk menjadi seorang profesional. Satu, komitmennya tinggi. Nah, ini Anda ketika nanti sudah mulai menjadi pekerja ya, dan pekerjaan itu sudah Anda jadikan sebuah profesi gitu ya, Anda harus memiliki sikap-sikap ini. Menuntut diri Anda untuk bersikap seperti ini. Yang pertama, komitmen tinggi. Ya. Anda harus berkomitmen dengan pekerjaan yang sudah Anda pilih, gitu ya. Nah, berarti kalau sudah memilih pekerjaan itu, Anda harus berkomitmen Anda mematuhi etika yang sudah ditentukan pada bidang pekerjaan Anda, gitu ya. Yang kedua, bertanggung jawab. Itu jelas, Anda harus bertanggung jawab dengan apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda lakukan, gitu ya. Yang ketiga, berpikir sistematis, ya. Keempat, penguasaan materi. Yang kelima, menjadi bagian dari masyarakat profesional. Ini yang penting ya. Kelima sikap-sikap yang dituntut untuk menjadi seorang profesional. Oke. Mohon diingat ya, karena Anda nantinya akan masuk ke dunia kerja dan industri, etika, saya di awal sudah katakan Anda harus menanamkan itu pada diri Anda, bahkan dalam bentuk sederhana. Ketika Anda melakukan chatting kepada dosen pembimbing, maka Anda harus menggunakan etika yang baik, gitu ya. Nah, ada 4 perspektif pendekatan untuk mengukur profesionalisme seseorang. Yang pertama adalah pendekatan berorientasi filosofis. Maksudnya gimana? Pendekatan berorientasi filosofis melihat 3 hal pokok untuk mengetahui tingkat profesionalisme seseorang. Yang pertama, A, pendekatan lambang profesional. Kita lihat sertifikatnya, lisensinya. Kalau kampus berarti akreditasinya. Gitu ya. Kayak saya nih, Bu Fajar ngaku-ngaku dosen, emang Bu Fajar udah tersertifikasi? Sudah, saya katakan saya dosen yang sudah tersertifikasi. Saya punya sertifikat dan saya bisa menunjukkan itu. Gitu. Nah, ini kamu bisa lihat bahwa dia pendekatan untuk mengukur seorang itu profesional atau enggak. Gitu ya. Lisensi, dokter punya lisensi. Gitu ya. Enggak mungkin dia buka praktek tanpa lisensi. Kemudian pendekatan sikap individu. Individu yang profesional adalah individu yang memberikan pelayanan yang memuaskan dan bermanfaat bagi pengguna jasa profesi tersebut. Ya, kalau kalian temukan ada dokter jutek gitu ya, nggak ramah gitu, jarang sih biasanya. Dokter itu biasanya minimal walaupun dia kurang ramah, tapi dia profesional, maksudnya dia bekerja dengan sesuai SOP yang sudah ditentukan pada rumah sakitnya, gitu, atau tempat dia praktek. Tuh. Pendekatan elektrik, bahwa proses profesional dianggap sebagai kesatuan dari kemampuan, hasil kesepakatan dan standar tertentu. Pendekatan yang kedua ada pendekatan perkembangan bertahap. Nah, pendekatan perkembangan bertahap ini ada 6 orientasi perkembangan ke arah profesional. Yang pertama, berkumpulnya individu-individu yang memiliki minat yang sama terhadap suatu profesi. Yang kedua, melakukan identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu untuk mendukung profesi yang dijalaninya. Yang ketiga, membentuk organisasi formal, yaitu organisasi profesi. Yang keempat, membuat kesepakatan mengenai persyaratan profesi berdasarkan pengalaman atau kualifikasi tertentu. Yang kelima, menentukan kode etik profesi. Nah, ini yang bertahap ya, ini pendekatan perkembangan bertahap. Yang keenam, revisi pernyataan profesi sesuai tuntutan tingkat pelayanan kepada para pengguna jasa profesi yang bersangkutan. Nah, ini pendekatan perkembangan bertahap. Yang ketiga ada pendekatan berorientasi karakteristik. Kalau orientasi ini melihat bahwa proses profesional juga dapat ditinjau dari karakteristik profesi. Di antaranya ya sama ya, pasti ngelihatnya pendekatannya ya adalah kode etik dulu. Ada kode etiknya nggak nih? Kode etik profesi, kemudian pengetahuan yang terorganisir yang mendukung pelaksananya profesi, keahlian dan kompetensi yang bersifat khusus, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada pendekatan berorientasi non-tradisional.
Pendekatan berorientasi non-tradisional menyatakan bahwa seorang dengan bidang ilmu tertentu diharapkan mampu melihat dan merumuskan karakteristik yang unik dan kebutuhan profesi. Orientasi ini memandang perlunya dilakukan identifikasi elemen-elemen penting untuk sebuah profesi. Misalnya, standarisasi profesi untuk menguji kelayakan dengan kebutuhan lapangan, sertifikasi profesional, dan lain-lain. Nah, itu adalah 4 perspektif pendekatan untuk mengukur profesionalisme seseorang. Kamu boleh pakai pendekatan yang berfilosofis, pendekatan perkembangan bertahap, berorientasi karakteristik, atau berorientasi non-tradisional. Tapi saya biasanya kalau mengukur profesionalisme, saya biasanya pakai pendekatan filosofis saja. Dia punya lisensi, dia punya sertifikat, oh dia bisa saya katakan seseorang yang profesional. Seperti itu. Nah, prinsip-prinsip yang menjadi tanggung jawab seorang profesional, ini perlu Anda garis bawahi. Ya. Yang pertama ada prinsip holistik. Profesional memperhatikan keseluruhan sistem-sistem komponen dari jasa atau praktek yang diberikan agar dapat menghindari dampak negatif terhadap salah satu beberapa komponen yang terkait dalam sistem tersebut. Ya. Yang kedua, prinsip optimal atau prinsip terbaik. Profesional selalu memberikan jasa praktek yang terbaik bagi perusahaan. Nih, kalau seorang profesional ya. Kemudian 3, prinsip lifelong learner. Belajar sepanjang hidup. Profesional selalu belajar sepanjang hidupnya untuk menjaga wawasan dan ilmu pengetahuan sekaligus mengembangkannya, sehingga dapat memberikan jasa atau praktek yang lebih berkualitas daripada sebelumnya. Yes, kalau dikatakan Bu Fajar udah jadi dosen enak, udah nggak belajar, kata siapa? Ya, seorang dosen itu punya jenjang akademik yang harus dikejar terus. Ya, dia harus mengasah kemampuannya terus-menerus. Jadi dia belajar sepanjang hidup. Dosen, dokter pun begitu. Ya, seorang profesional seperti itu. Yang keempat ada prinsip integriti, kejujuran. Profesional menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran serta bertanggung jawab atas integritas kemurnian pekerjaannya atau jasanya. Yang kelima, prinsip sharp, berpikir tajam. Profesional selalu cepat tanggap terhadap permasalahan yang ada dalam jasa atau praktek yang diberikannya, sehingga dapat menyelesaikan masalah tersebut secara cepat dan tepat. Ya karena dia mengasah keterampilannya terus-menerus, dia jadi bisa berpikir tajam. Kasus-kasus yang sudah ada atau yang sudah pernah dia lewati tentunya akan diselesaikan dengan cepat dan tepat. Ya, prinsip teamwork. Seorang profesional pasti dia mau bekerja sama, ya. Mampu bekerja sama dengan profesional lainnya, gitu ya. Jadi dia bisa kerja sama. Kalau misalkan saya bekerja sama dengan dosen lain untuk membuat materi atau untuk membuat modul atau untuk membuat artikel ilmiah bahkan seperti itu. Dokter juga gitu, bekerja sama. Ya, kalau sudah di ruang operasi, dokter anestesi bekerja sama dengan dokter bedah misalkan. Itu prinsip teamwork, seorang profesional punya itu. Berikutnya ada prinsip innovation atau inovasi. Profesional selalu berpikir atau belajar untuk mengembangkan kreativitasnya agar dapat menemukan ide-ide baru sehingga mampu menciptakan peluang-peluang yang baru atas jasa praktek yang diberikannya. Yang terakhir ada prinsip communication atau komunikasi. Profesional mampu berkomunikasi dengan baik dan benar sehingga dapat menyampaikan objektivitas pembicaraan yang dimaksudkan secara tepat. Ya. Seperti itu.